Mengawali informasi pertama, pemirsa, seorang bocah berusia 9 tahun di Sukabumi, Jawa Barat melakukan teror pembakaran sejumlah rumah milik warga. Aksi tersebut dilakukan lantaran terinspirasi film yang ditontonnya. Hati, aya jelema aja ngaduruk tingali di mah aing. Rentetan teror pembakaran rumah milik warga ini terjadi di Kampung Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pembakaran itu sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Terakhir insiden tersebut terjadi Jumat siang saat warga pulang Jumatan. Total hampir 13 titik rumah warga menjadi korban pembakaran. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga menjadi sasaran. Setelah terungkap pelaku pembakaran selama ini meresahkan warga, ternyata seorang bocah berusia 9 tahun. Pelaku merupakan warga sekitar lokasi kejadian itu. Diamankan warga saat akan kembali melakukan pembakaran rumah milik warga lainnya. Usai diamankan polisi, anak tersebut mengaku aksi pembakaran dilakukan lantaran terinspirasi film action yang ditontonnya. Untuk motif ABH tersebut melakukan pembakaran menggunakan korek api gas karena iseng dan terobsesi oleh tontonan atau film yang ditonton di televisi. Setelah dimusyawarahkan dengan warga, kepolisian dan para korban, kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan. Bocah tersebut juga sudah dikembalikan kepada orang tuanya namun dengan pengawasan ketat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku penyerangan di lingkungan rumah anggota DPR Ahmad Saroni di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aparat Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara menjemput pelaku tawuran di lingkungan rumah anggota DPR Ahmad Saroni, Jalan Sol Sembada Barat 10, Kebon Bawang. 2 pelaku tawuran dijemput di rumahnya masing-masing yang masih satu kawasan di Tanjung Priok. Seorang di antaranya masih berusia 17 tahun. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan celurit serta motor yang dipakai pelaku ke lokasi penyerangan. Menurut polisi, 2 kubu saling serang telah bersepakat di media sosial untuk tawuran. Polisi kini memburu 2 pelaku lainnya. Pelaku terancam 10 tahun pidana penjara. Hasil penelusuran, mereka memang sudah mengadakan perjanjian untuk menyerang di tempat tersebut melalui WA atau Instagram yang ada di handphone para pelaku-pelaku tersebut. Baik, yang sudah kita amankan 2 orang dan sisanya masih ada 2 lagi dalam proses pengejaran kami. Sebelumnya, politisi Nasdem Ahmad Saroni meminta atensi kepolisian terkait tawuran yang terjadi di lingkungan rumahnya dengan mengunggah di akun Instagram. Dalam peristiwa itu, 2 warga alami luka terkena sabetan senjata tajam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Polisi meringkus 4 pengelola judi online, 1 diantaranya warga negara Cina. Pelaku judi online menjadikan perusahaan sebagai agregator atau penyedianya layanan perantara deposit atau penyetoran dan juga penarikan dana. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri meringkus 4 tersangka pengelola situs judi online. Mereka ditangkap di 4 wilayah berbeda: Bandung, Bogor, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Pelaku menggunakan modus merchant agregator agar situs judi online sulit diungkap. Hasil penyelidikan, ada 8 penyedia jasa pembayaran digunakan situs judi online. Polisi masih memburu 3 pelaku lain yang masih buron. Polisi menyita uang tunai Rp75 miliar, 32 kartu ATM, dan 18 unit telepon genggam. Polisi juga memblokir 865 rekening senilai Rp194,7 miliar. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau denda Rp10 miliar. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita terkunci sendirian di dalam kamar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Orang tua balita yang panik langsung menghubungi petugas Sudin Damkar Jakarta Timur untuk mengevakuasi balita yang sempat terjebak hampir setengah jam. Para petugas pemadam kebakaran berjibaku membongkar sebuah pintu kamar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas hendak mengevakuasi seorang balita yang terjebak di dalam kamar seorang diri. Balita tersebut terkunci dari dalam karena diduga memainkan kunci kamar yang tergantung di pintu. Sekali lagi nih. Orang tua baru menyadari kamarnya terkunci setelah ingin menemui sang anak yang berada di dalam kamar. Orang tua sang balita yang panik langsung menghubungi petugas damkar.
Petugas berusaha mencongkel kunci pintu menggunakan palu untuk membuka pintu yang terkunci. Setelah hampir setengah jam, pintu kamar yang terkunci akhirnya berhasil dibuka petugas. Ini anaknya nih. Halo. Halo. Orang tua dihimbau untuk selalu mengawasi sang buah hati agar kejadian serupa tidak terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan. Beberapa istri terduga pengedar narkoba ini mengamuk dan mempertanyakan barang bukti yang didapat polisi saat penggerebekan. Meski terus berusaha melakukan pengadangan, para terduga pelaku berhasil dibawa ke Polres Pematang Siantar. Sebelumnya, sejumlah pria kabur saat Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Lokomotif. Wilayah yang dikenal dengan Kampung Narkoba Bangsol ini kerap dijadikan lokasi peredaran sabu. Dalam penggerebekan, 4 pria terduga pengedar sabu ditangkap serta seorang wanita yang melakukan pengadangan. Ada video sebagai barang bukti. Kami telah mengamankan seorang perempuan tersangka Hazura Mustika yang mengakui sebagai istri dari tersangka Johari Prayudi yang ditangkap sebelumnya. Polisi akan rutin melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Bangsal untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darma Setiawan, Ayus melaporkan.